nasional. Lalu, apakah yang sudah disiapkan pemerintah agar hasil negosiasi ini benar-benar dapat menjadi peluang meningkatnya perekonomian bagi masyarakat Indonesia? Terlebih, tidak ada tambahan tarif 10% bagi Indonesia yang tergabung di dalam BRICS. Ya, lantas apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan peluang dari kesepakatan ini? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber dan juga kita akan membahasnya dengan bahasa yang membumi tentunya agar mudah dipahami oleh Anda pemirsa tentunya. Saya akan perkenalkan untuk Anda malam hari ini narasumber kita. Ini di sebelah kanan saya ini sudah hadir Prof. Telisa Felianti, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Telisa. Selamat malam. Sehat Prof? Sehat, terima kasih Mbak. Baik, Malam. di sebelah Prof. Telisa ini juga sudah hadir, ada Mas Hoirul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? All good. Oke, di sebelah Mas Umam, wah ini akhirnya sudah bertemu juga ya malam hari ini, tapi sudah beda. Sekarang sudah menjadi juru bicara tenaga ahli PCO. Mas Fitra Faisal, selamat malam Mas Fitra. Selamat malam Mbak Vena, Sehat? senang ketemu lagi. Oke. Cuma sekarang saya bukan lagi mewakili UI ya, Oke. mewakili kantor komunikasi kepresidenan. Kantor Komunikasi Presidenan. Oke, untuk membuka kita langsung ke Mas Fitra saja kalau begitu. Mas Fitra, ini banyak masyarakat yang tentunya bertanya-tanya mengenai pemahaman apa sih perbedaannya ketika sebelum nego begitu dari 32%, kemudian ini sudah turun. Perbedaannya sebetulnya apa sih Mas Fitra? Ya, perbedaannya tentu turun ya dari 32 ke 19%. Nah, kenapa bisa turun? Karena kita menawarkan membeli produk Amerika Serikat lebih banyak. Kenapa itu yang kita tawarkan? Karena kalau kita hitung formula dari tarif resiprokal itu adalah defisit dari Amerika Serikat ke negara-negara tertentu dibagi dengan impornya. Nah, defisit Amerika Serikat ke Indonesia berapa? 18 billion US dollar. Dibagi dengan import Amerika Serikat dari Indonesia 28 billion US dollar. Nah, ini 18 dibagi 28 0,64%. Tapi ingat, Trump waktu tanggal 2 April dia bilang ini, but we are very kind, we give you a discount. Jadi 32% gitu ya. Itu jadi dasar tarif resiprokal. Meskipun Mbak Vena, saya harus akui bahwa PhD saya bidang international economics, ini memang formula yang belum pernah diajarkan seumur hidup saya. Tapi di sisi yang lain kita melihat, ya sudah, berarti ini memang negosiasinya berdasarkan subjektivitas. Itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita membeli lebih banyak produk Amerika Serikat. Loh, kenapa dibeli? Karena kan kalau kita bicara tadi trade defisit US kepada Indonesia. Kalau itu dikurangi semakin mendekati 0, berarti tarifnya menjadi 0% gitu kan. Itu yang menjadi kenapa kita bisa menuju 19% dari 32%. Nah, apakah kita puas? Sampai titik ini kita puas karena 32 ke 19%. Tapi apakah kita akan mencoba lagi untuk melakukan negosiasi? Sampai saat ini teman-teman dari Kemenko Perekonomian dan tim negosiator sedang mencoba untuk mengidentifikasi produk-produk mana saja yang bisa diarahkan menuju ke 0% gitu ya. Jadi itu adalah bisa dibilang kemenangan pertama kita ya. Karena kenapa ini menjadi suatu kemenangan? Karena juga dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita bicara perdagangan internasional, itu kan perbandingan ya. Jadi ketika kita 19%, tapi Malaysia 25%, Vietnam 20%, Thailand 36%, ini kan semua mau masuk ke Amerika Serikat. Sekarang tarif kita paling rendah, terutama untuk produk alas kaki dan juga untuk apparel, kita termasuk yang paling rendah, bahkan paling rendah di regional. Sehingga untuk penetrasi ke pasar Amerika Serikat, ini tentunya kita mendapatkan keunggulan gitu ya. Secara komparatif dibandingkan kita lebih unggul. Untuk produk tekstil nomor 4 terendah. Dalam kondisi seperti itu, maka ada potensi ekspor kita juga bisa lebih penetratif ke Amerika Serikat. Itu salah satu keunggulannya. Namun juga yang menjadi pertanyaan publik ya, untuk yang tarif 0%. Kok bisa Amerika Serikat 0%? Memang kalau dibandingkan secara komparatif di negara-negara lain, Vietnam ya kemarin 20%, terus Amerika Serikat juga masuk 0%. Cuma yang harus kita lihat adalah apakah itu akan membahayakan industri dalam negeri kita? Apakah itu akan membahayakan UMKM kita? Nah, tidak. Kenapa? Dalam teori perdagangan internasional, kita harus melihatnya dalam prinsip keunggulan komparatif. Baik. Nah, dua negara ini antara Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Satu lebih padat modal, satu lebih padat karya. Sehingga produknya pun berbeda. Oke, itu perbedaannya dari karakter masing-masing negara itu. Saya mau minta respon dari Prof. Telisa kalau begitu. Prof, dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fitra mengenai upaya negosiasi ini nampaknya masih terus dilakukan dan ada target untuk kemudian tarif ini bisa turun sampai 0%. Seperti apa respon Anda?
Iya, jadi pertama-tama kami mengapresiasi ya upaya yang dilakukan. Namanya hasil negosiasi itu kita dukung, tapi mungkin ke depannya perbaikannya ya. Kalau saya masih melihat ruang-ruang perbaikan dalam bernegosiasi dengan Donald Trump ini. Yang pertama itu adalah melihat secara holistik. Kalau Trump itu kan memang fokusnya di trade ya, di trade balance. Padahal transaksi antar negara itu bisa kita lihat dari berbagai neraca. Kan overall kalau kita lihat neraca pembayaran itu ada trade balance, kemudian ada current account, kemudian juga kita ada capital flows. Dan juga tadi kalau neraca barang kan ada juga jasa ya di dalam current account. Nah, jasa itu sebetulnya Amerika dari dulu sudah sangat surplus, bahkan bisa melebihi dari defisit perdagangannya sebetulnya kalau kita lihat lagi. Jadi sebetulnya jasa-jasa US yang kita gunakan di dalam aplikasi intellectual property, high tech teknologi itu udah banyak sekali sebetulnya. Jadi Indonesia mungkin harus mengungkapkan kepada Trump sebenarnya kita itu berinteraksi bukan cuma trade. Kan kalau yang dia lihat kan hanya trade saja gitu. Nah, jadi kalau kita lebih luas itu mungkin bisa lebih menyadarkan bahwa kita itu tidak menyebabkan defisit neraca dagang. Maksudnya karena dia lihatnya hanya neraca dagang ya, kita mungkin bisa sampaikan bahwa kita juga neraca pembayaran secara keseluruhan itu sebetulnya posisinya harus dilihat. Jadi kita berharap pemerintah punya dashboardnya untuk neraca pembayaran ini secara keseluruhan itu sebetulnya di posisi yang mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia juga harus lebih mengoptimalkan. Ini kan memang kalau Trump itu kan pendekatannya bilateral ya. Jadi mungkin yang regional nih Pak Fitra dan Pak ini juga ahlinya pasti ya Pak Umam ini juga bahwa kita itu juga harus melakukan pendekatan di sisi regional. Maksudnya ada tindakan bersama karena kalau sendiri-sendiri kan kadang negosiasi itu menjadi lebih lemah ya. Maksudnya artinya masing-masing negara punya kepentingan. Nah, mungkin yang di waktu itu kita pernah mengusulkan ya Pak Fitra semacam misalkan ASEAN Emergency Summit. Kita tuh ngobrol deh sesama ASEAN dulu apa sih mungkin lebih kuat gitu market ASEAN. Tapi memang sekarang kan pendekatannya banyak kan bilateral ya. Nah, jadi itu juga harus diperkuat di dalam negosiasi. Dan yang ketiga mungkin mitigasi dari resiko yang tadi disampaikan. Karena masyarakat kan membacanya ini impor naik kan. Kita akan lebih banyak dapat serbuan impor. Itu yang dibaca oleh masyarakat dengan tarif Amerika 0%. Dan kita harus mengantisipasi negara mitra dagang kita yang lain akan minta tarif 0%. Nah, yang itu harus kita mitigasi juga karena khawatir ini kok Amerika dikasih 0 kita enggak. Nah, itu kan ada efek ikutannya karena dalam setiap deal itu kan pasti ada trade creation dan trade diversion tadi. Nah, itu mungkin perlu kita antisipasi sehingga nanti langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan bersama. Jadi pertama sih mengapresiasi hasil negosiasi, kita udah berusaha sebaik mungkin, namun mungkin di dalam negosiasinya nanti perlu diperbaiki dengan data-data dan research yang lebih kuat lagi. Boleh saya timpali sedikit? Nanti dulu ya Mas Fitra, karena kita mau minta respon ataupun tanggapan dari Mas Umam harusnya mengenai bagus karena pemerintah harus semakin agresif. Pemerintah harus semakin agresif. Tapi Mas Umam, kita ingin tahu sebetulnya apa sih keuntungan dari turunnya tarif dagang tersebut? Begini, pertama kalau misal tadi disebut sudah puas, mungkin konteksnya agak bernafas lega, tetapi sebaiknya jangan puas dulu. Kenapa? Karena ini basisnya memang betul-betul uncertain. Ini tidak pasti. Dan kita masih ada deadline ini sampai tanggal 1 Agustus. Artinya masih praktis ada ruang 2 minggu ya, kurang lebih ya. Artinya angka itu bisa berubah-ubah. Nah, yang menjadi concern kita harus melihat bagaimana apakah angka yang sudah ditetapkan kemarin oleh Trump itu di social trust ya, trust sosial dia itu apakah itu final atau tidak? Karena bagaimanapun juga kita harus melihat apakah kemudian negara-negara lain yang memiliki struktur ekspor ke pasar Amerika itu sama atau tidak dengan kita. Memang per hari ini alhamdulillah kita bisa menurunkan 13% dari 32 ke 19. Tetapi juga ada negara lain yang memang penurunannya jauh lebih progresif, misalnya seperti Vietnam. Vietnam itu dari pertama 46%, kemudian menjadi 20%. Artinya dia bisa menurunkan praktis sekitar 26%. Meskipun negara-negara yang lain situasinya cukup dinamis. Ada yang stagnan, misalnya Malaysia bahkan naik 1%, kemudian yang sama itu seperti Thailand dan lain sebagainya. Tetapi begini, kalau misal kemudian ditanya soal keuntungan, memang di beberapa basis komoditas tertentu relatif akan memberikan dampak yang cukup positif. Misalnya terkait dengan konteks komoditas ya, tadi kita diskusikan seperti kedelai, kemudian jagung dan lain sebagainya. Gandum terutama ya, karena kita memang tidak memproduksi gandum dan konsumsi gandum di Indonesia luar biasa besar. Maka hal itu akan menghadirkan sebuah alternatif komoditas yang harganya relatif jauh lebih rasional dibanding yang sekarang ada. Nah, maka nanti barangkali akan muncul tadi tempe harganya lebih murah, tahu harganya lebih murah, termasuk ya barangkali komoditas-komoditas seperti mie dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih reachable. Tetapi memang
terkait dengan konteks satu poin yang perlu diantisipasi, yaitu terkait dengan kesepakatan pembelian Boeing 777. Ya. Karena bagaimanapun juga seri itu rasanya itu relatif harus dicermati secara detail. Karena dari berbagai observasi sejumlah kalangan, memang seri 777 itu relatif fuel consuming. Dia boros. Dan posturnya itu kan besar ya, dengan kapasitas sekitar 400. Baik. Sementara Garuda itu marketnya itu adalah market domestik dan Mas juga Umam. regional. Kita tidak punya market internasional yang kita harus compete dengan Singapore Airlines, kemudian Qatar, kemudian Soal Uni Boeing Emirat ya. Arab dan lain sebagainya. Kalau yang terkait dengan poin Boeing dan itu dipaksakan, justru itu bisa menjadi bumerang yang cukup serius terhadap Garuda Indonesia itu sendiri. Oke, baik Mas Fitra, silakan direspon. Ya, saya tadi ada beberapa hal. Yang pertama soal Trump ya. Untuk services memang positif, tapi begini, kita harus mengerti bahwa Trump itu ingin mengentertain konstituensinya di manufacturing, di industrial belt, Michigan, Wisconsin, Tennessee, sehingga services bukan merupakan isu buat Trump. Yang menjadi isu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat konstituennya di sektor manufacturing. Jadi makanya kita tidak bisa kemudian nego di services, itu yang pertama. Baik, Mas Fitra ditahan dulu ya. Nanti kita masih akan lanjutkan usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.